Di dalam Tuhan tidak ada jeripaya kita yang akan berakhir sia-sia. Kita akan belajar firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Kami ingin menyelidiki bahkan merenungkan bersama kebenaran firman-Mu di saat ini ya Tuhan. Maka tuntunlah kami supaya kami dapat menerima dan melakukannya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saudara-saudara, melayani Tuhan bukanlah perkara yang mudah, karena kita akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan masalah, sehingga dibutuhkan orang-orang kuat dan tahan banting untuk dapat menjalaninya. Karena jalan yang harus kita lewati kadangkala melelahkan, menakutkan, dan juga menyakitkan. Dan hal yang sama juga ini dialami oleh Timotius ketika ia melayani Tuhan dalam kerja pelayanannya. Ternyata tidak juga terhindar dari masalah dan tantangan, di mana ketika ia harus mendoakan dan juga menguatkan jemaat, pada saat yang sama dia harus menderita gangguan pencernaan. Saudara, namanya juga orang sakit, jadi tentu itu bisa menjadi kendala ketika melayani Tuhan. Tetapi bagi Timotius, dia tidak pernah menyerah. Apalagi ketika pada saat itu dia kan masih muda, sehingga dia sering kali ditolak, diremehkan, bahkan tidak dianggap. Penolakan itu sangat menyakitkan. Tapi sekali lagi saudara, ketika kita mau melayani Tuhan, maka kita perlu untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kita akan melihat bersama-sama, belajar bersama-sama apa yang menjadi nasihat dari orang tua rohani Timotius, yakni Paulus kepadanya. Yang pertama, Paulus mengatakan kepada Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri ini ternyata sangat penting. Ini merupakan seni di mana kita tidak terpengaruh oleh situasi. Kita melayani bukan karena keadaan, tetapi kita melayani karena memang hati kita ingin selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Artinya, saudara, meski kita dikecewakan, kita akan tetap memaafkan. Meski kita diremehkan, kita tetap akan merendahkan hati. Meski kita dibenci, kita tetap akan menebarkan kasih. Di mana situasi tidak membuat kita digoyahkan imannya, tetapi kitalah yang akan mengendalikan situasi karena kita punya tujuan yang jelas, yaitu untuk melayani Tuhan dalam segala hal. Kemudian yang kedua, Paulus mengatakan kepada Timotius, sabarlah menderita. Kata sabar ini seringkali kita dengarkan ketika mau untuk menguatkan seseorang. Dan kita pikir bahwa sabar ini mudah dikatakan, tapi sulit juga untuk dilakukan. Tapi ternyata saudara, dalam kesabaran kita bisa menemukan kekuatan, bisa bertahan dan juga bisa bertumbuh. Misalkannya saja, seorang petani kalau dia mau menanam sesuatu, tapi pada keesokan harinya dia langsung mencabut apa yang ditanam, tanpa menunggu dengan sabar, tanpa merawat tanaman, tanpa berhadapan dengan panas, hujan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau dia menunggu dengan sabar, tanamannya bertumbuh, dirawat, walaupun hujan panas, tapi dia tetap menanti, maka di situ dia akan menemukan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu, kesabaran tidak akan pernah berakhir sia-sia. Kemudian yang ketiga yang menjadi nasihat Paulus adalah mengerjakan dengan baik apa yang menjadi tugas pelayanan kita. Saudara, kita melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi kita melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan tetap menolong kita dalam menunaikan tugas kerja pelayanan ini. Maka jangan pernah menyerah, karena kita bersama dengan Tuhan yang selalu ada menolong hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena kami masih dikuatkan sampai sekarang untuk menjalani kehidupan kami, bahkan pula untuk mengerjakan pelayanan kami. Kami tahu bahwa ada begitu banyak tantangan dan masalah yang harus kami hadapi. Namun tidak mengapa karena kami punya Tuhan juga yang luar biasa. Maka kuatkan kami semua supaya sebagai hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan, kami mampu untuk bertahan, kami mampu untuk menguasai diri, kami mampu untuk sabar menghadapi setiap penderitaan, bahkan kami tetap berkomitmen mengerjakan panggilan pelayanan kami kepada Tuhan. Dan kami yakin ketika Tuhan ada bersama dengan kami, tidak ada hal yang perlu kami takutkan, karena Tuhan yang akan menguatkan hidup kami sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Maka makasih banyak Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah